Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wahasbuka ya. Wahasbuka dan cukuplah untukmu. Fi fadlil istighfari wa manafihi wa fawaidihi. Qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qauluhu ta'ala dan seterusnya. Cukuplah bagimu mengenai keutamaan membaca astaghfirullah, istighfar. Kemarin kan disuruh memperbanyak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Cukuplah bagimu mengenai keutamaan istighfar dan manfaatnya serta faedah-faedahnya dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa manusia yang mereka itu mau beristighfar. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang mau istighfar, karena kalau istighfar sungguh-sungguh diampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya kan tidak disiksa. Dan tidaklah Allah itu menyiksa manusia yang mau beristighfar. Wa qalu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala mukhbiran an nabihi Nuhin alaihissalam, dan juga firman Allah Ta'ala yang mengabarkan mengenai nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kalian istighfarlah kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Sungguh Allah itu zat yang banyak memberi ampunan. Kalian mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Sungguh Allah itu zat yang banyak memberi ampunan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah lah yang menurunkan dari langit untuk kalian hujan yang deras. Hujan yang deras yang atur Allah, semua yang menciptakan Allah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah lah yang memberikan kepada kalian harta benda serta anak cucu. Semua yang memberikan Allah. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Semua yang menciptakan Allah. Maka mohonlah ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Tuhan kalianlah yang menurunkan dari langit, langit itu maksudnya atas, kepada kalian hujan yang deras.
Dan yang memberikan kalian harta benda serta anak cucu, keturunan. Dan juga memberikan kalian, menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Kebun ya bisa hutan, bisa sawah. Dan juga Allah lah yang menjadikan untuk kalian sungai-sungai, ya, sungai yang menciptakan Allah. Fataubatu wal istighfaru min kunuzil khairati. Tobat dan istighfar itu termasuk gedungnya atau termasuk gudangnya kebaikan-kebaikan. Wa min a'zami abwabil qurbati wal barakati. Dan tobat serta istighfar itu termasuk pintu-pintu mendekatkan diri yang agung dan termasuk keberkatan yang agung. Istighfar, tobat dan istighfar itu termasuk gudangnya kebaikan-kebaikan. Maksudnya banyak kebaikan dengan baca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Gusti Allah, kula nyuwun ngapunten, kula tobat dhateng ngarsa panjenengan. Ya Allah, ampunilah diriku dan aku bertaubat kepadamu. Itu termasuk gudangnya kebaikan-kebaikan, maksudnya banyak kebaikannya. Dan termasuk pintu pendekatan diri yang agung. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah ya salah satu pintunya yang besar adalah memperbanyak istighfar. Dan termasuk keberkatan yang besar, mengandung keberkahan yang besar. Wa min aslil wasaili ila jami khairatid dunya wal akhirati. Dan termasuk pokoknya cara untuk memperoleh segenap kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tobat dan istighfar itu termasuk gudangnya kebaikan-kebaikan, termasuk pintu pendekatan diri yang agung, termasuk mengandung keberkahan yang agung. Dan termasuk pokoknya atau modalnya, jalan atau cara atau lantaran atau wasilah menuju semua kebaikan dunia dan akhirat. Karek ngucapke astagfirullahaladzim berbanyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ambil bekerja, ambil. Yang penting tidak sedang di kamar mandi, ya dah. Ambil bekerja sambil tiduran, ambil ngalamun. Setelah sholat, ini tidak harus setelah sholat, tiduran, kerja. Misalkan tidak di tempat yang kotor. Itu niatnya melaksanakan perintah Rasulullah sehingga itu menjadi sholawat. Kalau menjadi sholawat diterima Allah. Karena amalan orang akhir zaman itu yang pasti diterima Allah kan tinggal membaca sholawat kepada Nabi. Nah kalau niatnya itu melaksanakan perintah Rasul, perintah Nabi, nah itu dihitung sholawat. Itulah. Maka istighfarnya diterima. Itulah. Nah, tobat dan istighfar itu termasuk gudangnya kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu banyak terkandung dalam tobat dan istighfar. Nah kan selalu istighfar itu kan mengakui dosa. Dengan mengakui dosa itu ingat bahwa kita itu memang berdosa, banyak dosanya. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dosa itu kan sesuatu yang keliru, yang salah. Dengan istighfar nanti kita mohon ampun, itu berarti kita mohon, di situ kan terkandung kita mohon diperbaiki oleh Allah. Kita mohon dituntun, diberi bimbingan, diberi petunjuk supaya bisa memperbaiki kesalahan. Nah, karena manusia itu pasti penuh dengan kesalahan. Selain para nabi dan rasul dan orang-orang pilihan yang sakti-sakti itu, para wali. Dan menjadi pintu pendekatan yang agung karena ibadah itu kan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kita itu hamba Allah, budaknya Allah, ngabdullah.
Pendekatan diri yang merendah dengan cara mengakui kita salah dan memang salah. Dan dengan begitu nanti mengandung keberkahan yang agung gitu. Dengan mengaku merendahkan diri pada Allah, ya Allah akan memberi banyak anugerah, keberkahan. Makanya termasuk juga modalnya lantaran atau cara untuk menuju semua kebaikan dunia dan akhirat. Kira-kira kayak begitu. Nah, prakteknya astagfirullahaladzim, astagfirullah daripada ngalamin. Astagfirullah dibatin. Kalau ada orang dibatin, kalau nggak ada orang diucapkan. Tidak harus keras, pelan, astagfirullah. Itulah. Nanti lebih tentrem urip itu. Sambil menyadari bahwa kita itu dosanya banyak. Cuma kadang-kadang atau kebanyakan kita itu enggak sadar bahwa ini dosa, itu dosa, ini enggak tahu. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumi taubati wal istighfari ana al-laili wan nahari. Maka biasakanlah, tetaplah kalian, mudah-mudahan Allah menyayangi kalian, menetapi terus-menerus taubat dan istighfar sepanjang malam dan sepanjang siang. Itu banyak astagfirullah wa atubu ilaih. Dah. Atau panjang astagfirullahaladzim dan seterusnya, wa atubu ilaih. Duh Gusti nyuwun ngapunten, kula tobat dhateng ngarsa panjenengan. Nah, cara Jawanya, ya Allah ampunilah diriku, aku bertobat kepadamu. Summa inna syaitana la'anahullah qad yakhdang ba'dal aghbiyai minal muslimina fayaqulu lahu kaifa tatubu wa anta la ta'rifu min nafsika as-sabata ngala taubati wa kam tatubu summa tangudu ila dzambi. Kemudian sungguh setan yang dilaknat Allah itu terkadang membujuk, menipu sebagian orang-orang bodoh di antara orang-orang Islam itu dengan bisikan atau perkataan, bagaimana kamu itu, apa gunanya kamu itu bertobat padahal kamu itu tidak tahu apakah kamu bisa konsekuen dengan tobatmu. Berapa banyak orang yang tobat kemudian kembali berdosa lagi. Wa yulqi alaihi wasawisa min hadzal jinsi. Dan setan yang terkutuk itu juga terkadang menjatuhkan bisikan-bisikan yang sejenis dengan ini. Buat apa tobat istighfar nanti ngulang lagi. Itu bisikan setan. Besok aja lo udah tua sekalian, udah bosan dosanya. Itu bisikan setan. Salah. Sekarang tobat, bertekad tidak mengulang perkara, nanti terpeleset terulang lagi, tobat lagi. Itu. Siapa tahu nanti bis tobat bertekad tidak mengulang, sebelum terulang mati, ya bisa jadi. Atau masih hidup ya terulang lagi, ya tobat lagi. Nah, yang penting ketika tobat itu sungguh-sungguh. Makanya orang tobat itu harus menyadari bahwa dosa itu merugikan, tidak sesuai dengan diri kita. Karena diri kita diciptakan Allah untuk tidak untuk berdosa. Nah, tobatnya besok, ibadahnya besok kalau udah tua. Sekarang yang penting cari duit misalnya. Satu ya kalau sampai tua bener.
Yang kedua, kalau sampai belum tentu sampai tua toh, sebelum tua mati gimana? Yang kedua, kalau sudah sampai tua dan kebetulan bisa sampai tua terus baru ibadah. Ya kan berbeda dengan anak muda. Orang tua itu lemah, kadang-kadang mudah sakit, entah. Pikirannya juga sudah tidak sesegar anak muda. Matanya, pandangannya juga sudah tidak seperti anak-anak muda, entah. Waktunya juga terbatas untuk ibadah. Entah. Karena ibadahnya kayak sekolah, makin lama makin tinggi tingkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibadah itu nikmat. Kalau sudah pada tingkatan yang cukup, belum tinggi baru cukup aja nikmat. Kalau ibadah kok masih berat, nah itu berarti ya tingkatannya cukup aja belum. Masih harus dipaksa, enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdarhu al muslimu, maka seyogianya orang Islam waspada dengan hal itu, bujukan setan itu. Wala yaghtarra wala ya'khud bi tazwirihi, janganlah tertipu dan jangan mengambil atau percaya dengan hiasan di sini. Logikanya setan itu, watal bisi dan tipuannya setan, jangan percaya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, benar-benar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma'asarra man istaghfara walau ngada fil yaumi sab'ina marratan. Tidaklah disebut orang itu menetapi satu dosa jika orang itu istighfar, meskipun dia mengulangi perbuatan dosanya itu sehari 70 kali. Ulangi, berbuat dosa istighfar astagfirullahaladzim, terulang lagi astagfirullahaladzim, terulang lagi sampai 70 kali sehari. Itu tidak dihitung asarra, tidak dihitung menetapi. Kalau dihitung menetapi kan berarti nanti sudah dicap menjadi tukang maksiat, sudah dicap menjadi orang yang pendosa, fasik. Jadi misalnya begini, orang yang berbuat jahat itu belum tentu penjahat. Nah, tapi kalau penjahat bahkan sedang tidak berbuat jahat pun tetap dia itu penjahat. Nah, kalau asarra itu sudah ditetapkan itu. Jadi, tapi kalau istighfar, berbuat jahat istighfar, berbuat jahat istighfar, itu tidak akan, statusnya tidak akan ditetapkan sebagai penjahat. Meskipun Rasulullah itu memberikan perumpamaan sehari bahkan terulang 70 kali sekalipun, itu tidak akan ditetapkan sebagai penjahat misalnya. Karena beda, penjahat dan orang baik yang berbuat jahat kan berbeda hukumnya. Orang baik yang sedang berbuat jahat itu bukan penjahat. Tapi penjahat meskipun dia sedang berbuat baik tetap aja dia penjahat. Karena reputasi kejahatannya. Wa 'alal 'abdi ayyatuba wa yas'ala min rabbi al-inganata wat tasbita. Dan wajib bagi seorang hamba, seorang manusia, agar dia taubat dan memohon kepada Tuhannya pertolongan dan supaya bisa menetapi, supaya bisa konsekuen. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, dan sekaligus mohon pertolongan agar tidak terulang lagi dosa itu. Karena semua kan tidak ada kekuatan untuk, tidak ada daya untuk menyingkir dari maksiat. Ngantuk Pak Wan? Oh, anggere serius kok ngantuk.
Tidak ada daya untuk menyingkir dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Kalau kita benar-benar mohon pertolongan Allah, pasti Allah memberi pertolongan. Kalau Allah tidak menolong itu artinya kita kurang banyak meminta pertolongan. Ya astagfirullah, ya Allah, saya ingin benar-benar tidak mengulang, mohon pertolongan agar tidak terulang dosa ini. Sudah. Wis ngantor rong doan. Iki nek nganggo humor Mas ora cocok wong bab iki istighfar. Nek ora nganggo humor kok ngantuk. Padahal iki kan bab penting banget. Lho. Penting banget. Nek pas humor-humornya jane mah rapati penting, ana humor to. Barang nek nggo guyon kan berarti rapati penting. Nek serius kan berarti penting. Nek masalahnya nek serius mah turu. Piye? Ya tobaté nang ngono. Tobat tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini nek bareng ngaji kok jagongan tekan jam 1 wa jam 2 ya kuat ra ngantuk ngono lho. Nek ngaji ini kok ya diri ngantuk ya. Ya. Nek sing mulang ya iso ngantuk wong ana kiai iki aku ditani mulang ngerti-ngerti malah sare piyambak. Aku ya tahu sing turu ya. Tahu ya, Ki Margi, takimane. Ini kan aku gletak ana lho, gletakan Mas Nahwu Sorof. Takon garap tugas, so banget tahu gletakan ya turu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa in ghalabathu nafsuhu 'alal 'audi ila dzambi falyaghlibha 'alal 'audi ila taubati. Kemudian ketika nafsunya mengalahkan diri orang itu sehingga dia mengulangi perbuatan dosa yang sama, maka ya dirinya dipaksa untuk tobat lagi, kembali tobat lagi. Tuh. Wallahul muwaffiqu wal mu'inun, dan Allah lah zat yang maha memberi pertolongan dan ya memberi pertolongan, menuntun dan memberi pertolongan, karena Allah lah yang menuntun dan memberi pertolongan. Tobat lagi, mohon pertolongan lagi pada Allah. Terus nanti lama-lama kalau sudah berkali-kali nanti lama-lama bisa konsekuen beneran. Tobat sekali dua ya susah jadi tobat yang beneran. Tobat kumat, tobat lagi kumat, tobat lagi kumat, tobat lagi tidak kumat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat mau kumat mati. Ya kan nggak sempat kumat, selamat dari dosa. Ya, kalau besok-besok tobatnya ya tobat kumat mati. Ya, angel. Harus berlatih. Saya belajar naik sepeda itu. Belajar naik sepeda. Besok kalau udah tua, sekarang yang penting cari duit. Ya raiso. Tua mengkarek kurang sedino agak belajar numpak pit, belum bisa belajar naik sepeda malah mati. Atau malah hari terakhir numpak belajar naik sepeda itu menjadi sebab dia mati. Gitu loh. Nah, belajar. Begitu juga tobat, belajar. Podo karo nukang orangnya ndak bisa langsung bisa. Masang boton harus lurus, meleok. Suruh masang lagi lurus, isih meleok. Orang andel takono Rudi, ana Rudi. Lurus meleok. Iki mengagek masang boto itu. Masang boto itu dibandingkan tobat ya bukan apa-apanya, no. Dibandingkan istighfar. Lebih sulit tobat dan istighfar. Nah,
Sang botoe meleak-meleok, ndah hebat tobat. Ya biasa meleak-meleok, yang penting terus-menerus meleok diulang. Tobat, kumat. Makanya benar-benar tobat. Tuh. Ya, intinya dari penting banget tobat istighfar itu. Karena kita menyadari dosa. Dan karena memang kita itu ya pendosa, ya kita nggak tahu aja bahwa ini dosa itu dosa, nggak tahu. Yang penting istighfar. Tidak harus tahu tapi yang penting kan istighfar. Contohnya nopo Pak sing dosa? Contohnya apa? Lupa kepada Allah sedetik saja dosa loh. Dosa itu. Nah perjanjian kita alastu birabbikum qalu bala. Berarti setiap detik harus ingat Allah lah itu. Nah kita itu belum ngapa-ngapain aja udah lupa sama Allah. Wis dosa tok kuwi. Karena ada orang, duh Gusti, kayak dosa kula napa, cangkemmu tapuki sisan gitu. Dosane sak kebuak jagat herat-herat. Iki Pak Wananganto nek ngundang ini itu. Nah, itu menyadari gitu loh, menyadari. Dan ada perasaan prihatin dalam diri. Bagi orang yang berdosa harus ada perasaan prihatin. Kalau tidak ada perasaan prihatin, cengenges ya. Aku dosa, ini cengenges ya. Salah. Betul. Jadi sekali lagi, keprihatinan itu jangan ditampakkan di raut wajah, di depan umum. Apalagi dengan ekspresi macam-macam, jangan. Salah. Ya kita wajah kita senyum, cerah. Meskipun dalam hati itu kita itu prihatin dengan dosa kita banyak. Bagaimana sih? Kayak kata Sayyidina Ali itu, seandainya alangkah bahagianya diriku seandainya dulu aku tidak diciptakan sebagai manusia tapi sebagai kambing. Kemudian kambing itu disembelih oleh pemiliknya dan dimasak, selesai. Sementara karena aku diciptakan Allah sebagai manusia ada konsekuensinya, begini dan begitu. Ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada surga. Nah itulah. Itulah yang disebut amanah, amanat. Manusia kan menerima amanat. Beda dengan kambing, sapi, kebo, beda. Jadi prihatin dalam hati, ada kesedihan, ada. Ini ada ayat fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Nah, itu seyogianya jangan banyak tertawa, tapi banyaklah menangis. Nah, ora diketok-ketokke gitu loh. Depan manusia ya wajah cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu prakteknya enak. Pengen nyaca astagfirullah. Nanti paling sedikit hati itu tentrem. Sedikit itu hati tentrem. Wa minal munjiyati ar-raja'u fillah wal khaufu minallah. Nah, ini tentang raja' dan khauf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.